Baik, jika ada yang ingin ke toilet atau membeli minum atau minum, silakan ibu silakan selama 5 menit ya anak. Tidak ada? Silakan. Lima menit kan? Nah, hari ini kita ingin membahas tentang kolonialisme dan imperialisme di wilayah Indonesia. Nah, anak-anak di sini, apakah kalian pernah nih mengunjungi salah satu tempat bersejarah atau pernah melihat di tempat-tempat bersejarah? Pernah, Bu. Di mana nih, Pak? Di Kerkop, Bu. Nah, betul sekali. Kerkop itu salah satu tempat yang bersejarah, di mana dia juga menceritakan sejarah-sejarah Aceh sebelumnya. Selain itu, apakah ada yang lain? Ada, Bu. Siraya, Bu. Itu Sumatera, Bu. Betul, anak-anak ibu ini termasuk anak-anak yang suka sejarah ya? Iya, Bu. Bagus, bagus. Nah, ibu mau melihatkan salah satu video nih sebelum kita mulai pembelajaran inti. Anak-anak tolong diperhatikan semua ya, nanti ibu tanyakan kembali terkait video ini. Siapa di sini yang tak kenal dengan pala? Ya, pala merupakan salah satu tanaman yang digolongkan ke
Jadi kolonialisme ini kekuasaan yang berfokus pada sumber daya alam, sedangkan imperialisme berfokus pada bidang politik, di mana suatu negara menjajah tentunya memerlukan kekuasaan di wilayah jajahan mereka. Di sini kita juga akan membahas tentang beberapa pembahasan ya anak, yaitu kedatangan awal bangsa Eropa ke Indonesia serta perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan serta dampak kolonialisme di wilayah Indonesia. Nah, di materi awal ini kalian bisa melihat kondisi dunia menjelang bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia, di mana ada masa Renaissance. Ada yang tahu nggak apa itu masa Renaissance? Silahkan. Baik Bu, zaman Renaissance itu zaman di mana dari zaman abad ke-8 ke abad kecerahan. Benar sekali. Jadi masa Renaissance adalah suatu proses perubahan besar di wilayah Eropa, di mana mereka yang awalnya diatur oleh sistem gereja, kemudian mulai memahami konsep-konsep bahwa mereka itu sebenarnya bebas untuk memiliki kepercayaan lain atau memiliki ilmu yang lebih luas. Nah, selanjutnya itu hubungan antara jatuhnya Konstantinopel dan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Indonesia. Dengan adanya jatuhnya Konstantinopel ini ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 memiliki hubungan yang erat ya dengan kolonialisme di wilayah Indonesia. Salah satunya itu ada krisis di mana perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara atau wilayah Asia terputus dengan bangsa-bangsa Eropa. Nah, itu pertanyaan, misalnya ya, kalian nih memerlukan suatu barang atau jasa nih, kalian terputus itu jarak untuk memiliki jasa tersebut atau perusahaan untuk memiliki atau membeli jasa tersebut. Bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Mencari alternatif lain. Benar sekali, seperti kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa ini, mereka mulai membeli atau mulai mencari jalur lain untuk mendapatkan rempah-rempah yang memang sangat diperlukan oleh mereka. Rempah-rempah ini tentunya untuk dibuatkan obat-obatan atau dijual kembali ya. Di mana ada kedatangan Portugis, yaitu kedatangan Portugis ini merupakan bangsa pertama yang datang ke wilayah Nusantara. Di sini kalian bisa lihat ya tahun-tahunnya. Pada 1511 Portugis berhasil menguasai Malta di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, dan pada 1512 Portugis tiba di Maluku. Hingga pada 1602 penjajahan Portugis berakhir setelah Belanda datang ke wilayah Indonesia. Nah, di sini ada yang ingin bertanya pada ibu terkait materi hari ini? Jika tidak ada, ibu bagikan kalian menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok berisikan 3 atau 4 orang. Nah, nantinya kita akan membuat mini map. Langsung ibu bagikan saja ya. Ya Bu. Nah, sebelah kiri ibu menjadi kelompok pertama, di tengah menjadi kelompok kedua, dan sebelah kanan ibu menjadi kelompok ketiga. Nah, masing-masing kelompok ini bertanggung jawab ya atas anggota kelompok masing-masing. Kelompok 1, kalian bisa membaca LKPD yang sudah ibu bagikan, mana nanti kalian itu membuat map sekreatif mungkin dan nanti akan ibu nilai juga. Nah, di sini ibu punya opsi waktu nih, kalian pengennya berapa menit nih mengerjakan? Ibu ada opsi waktu 20 menit atau 35 menit untuk mengerjakan. Setelah mengerjakan, kita juga melakukan presentasi per kelompok. Berapa menit ibunya? 20 menit. 30 atau 20 nih? 30. Baik, 30 menit ya. Jadi kalian bisa mengerjakan sekreatif mungkin seperti yang ibu terangkan tadi. Semakin kreatif maka semakin bagus nilai yang akan ibu berikan. Silahkan dilakukan.
Di sini aja. Mana? Ini. Maka ada hambatan? Tidak. Betul nggak? Dibuat sekreatif mungkin. Oh, ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Oh iya, masing-masing kelompok kan sudah ibu berikan materi tadi ya. Kelompok 1 tolong bacakan materinya apa? Di LKPD yang sudah ibu berikan. Dan kelompok 1 tentang bangsa-bangsa yang menjajah serta tujuan penjajahan ya. Untuk kelompok 2 ada perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah, dan untuk kelompok 3 ada dampak kolonialisme di Indonesia. Bagaimana? Sudah? Nah, karena kalian sudah mengerjakan, ibu ingin kalian mempresentasikan masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan ke depan semua anggota. Perkenalkan diri dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman semua, jadi kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan anggotanya saya sendiri Pramandasari, Saya Aurelia. saya Fuzal Hikmah. Oke, mohon disimak ya teman-teman semua. Jadi seperti yang teman-teman lihat yang telah kami kerjakan ini, bahwasannya di sini dipaparkan pada kolonialisme dan bangsa yang menjajah. Kan di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya ada empat bangsa yang menjajah di Indonesia dari bangsa Eropa. Oke, yang pertama tuh ada bangsa Portugis yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Aura Adelia. Silakan Aura. Jadi bangsa Portugis menjadi bangsa pertama yang menjejakkan kaki di Indonesia pada tahun 1509. Mereka datang dengan tujuan utama menguasai perdagangan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala dari Maluku. Mereka juga berambisi memperluas wilayah kekuasaan mereka di Nusantara. Portugis berhasil menguasai Maluku, Timor, dan beberapa daerah di Sumatera. Namun pengaruh mereka akhirnya tergeser oleh mereka. Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh Aura Adelia tentang bangsa Portugis dan Spanyol ya. Kemudian untuk selanjutnya itu kan ada bangsanya dua lagi kan sisanya, yaitu bangsa Belanda dan Inggris. Nah, kemudian yang bangsa Belanda dan Inggris ini akan dijelaskan oleh teman saya satunya yaitu Fuzal Hikmah. Ya, Fuzal, silakan. Baik, terima kasih kepada Dika telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kami. Baik, pada bahasa Belanda ini, Belanda dengan ambisi yang lebih besar akhirnya menjadi penguasa utama di Indonesia. Mereka datang pada abad ke-17 dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama Belanda adalah mengontrol perdagangan rempah-rempah dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk keuntungan ekonomi mereka. Mereka menerapkan sistem terpaksa yaitu Kulturstolze yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, kemudian pada bahasa Inggris juga sempat menguasai beberapa wilayah di Indonesia, terutama Bengkulu, Sumatera, dan beberapa daerah di Jawa. Tujuan mereka sama seperti negara Portugis dan Belanda, yaitu mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan mencari keuntungan ekonomi. Namun, Inggris akhirnya menyerah wilayah kekuasaan mereka kepada Belanda setelah perjanjian London pada tahun 1816.
manusia yang sangat kejam. Oke, jadi sekian dari presentasi kelompok pertama. Apabila ada yang ingin disampaikan, mungkin masukan juga boleh disampaikan. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik. Sini Ibu lihat hasil karya kalian sudah bagus ya, di mana ada catatan dari hasil karya tadi juga mengkombinasikan warna-warna yang sudah bagus. Baik, silakan. Terima kasih. Ini karena kita sudah mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, jadi di sini apakah ada yang dapat menyimpulkan apa saja pembahasan kita pada hari ini? Saya Bu. Satu ya, silakan orang dulu. Jadi setelah belajar hari ini, saya jadi tahu bahwasanya kolonialisme di Indonesia berlangsung selama berabad-abad, dimulai dari kedatangan Portugis, dilanjutkan dengan masa penjajahan Belanda, dan diakhiri dengan pendudukan Jepang. Jadi selama masa kolonialisme ini, bangsa Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi, seperti sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda mengharuskan rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nilai 20% lahan mereka. Politik etis yang dijalankan kemudian meskipun bertujuan membalas budi tetap menguntungkan kolonial Belanda. Kemudian juga Indonesia itu melawan kolonialisme dengan berbagai bentuk perjuangan. Pertama ada perlawanan fisik, di mana ada perang di Ponegoro, habis itu perang Padri, habis itu di Aceh sendiri ada perang Aceh. Kemudian ada perlawanan diplomasi melalui organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Kemudian ada perlawanan intelektual, di mana pendirian sekolah-sekolah nasional dan penerbitan media massa. Baik, sudah Aura. Dan Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi nih Pak, silakan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Aura juga, Bu, mungkin tadi udah keseluruhan, cuman saya ingin menyampaikan beberapa lagi. Memang Indonesia dengan kekayaan alam dan letak geografisnya yang strategis itu menjadikan Indonesia itu sebagai incaran-incaran bangsa asing secara lama, Bu. Bahkan dari sejak abad ke-16, beberapa bangsa yang telah datang dan menjejakkan kakinya di tanah air itu membawa serta ambisi-ambisi mereka, seperti dalam semangat 3D itu, Bu. Growth, Glory, dan Prosper. Bahkan seperti bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang itu kadang untuk membawa budaya-budaya mereka dari sana, Bu, sehingga mempengaruhi bagaimana perkembangan bangsa Indonesia setelah merdekanya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi, bahwa ada beberapa bangsa yang menjajahi Indonesia seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Jepang. Dan dampak yang ditimbulkan ada di bidang politik, pendidikan, dan ekonomi, seperti yang sudah disampaikan oleh presentasi kelompok 3 tadi. Nah, untuk hari ini Ibu juga akan memberikan kalian evaluasi assessment flow atau penilaian diri. Ibu beri waktu kalian untuk mengisi 5 menit ya masing-masing individu. Baik, silahkan diisi. Sudah? Baik. Silahkan dikumpulkan. Kelas silahkan dikumpulkan. Kerjakan dengan serius ya. Terima kasih. Ya, kita sudah di penghujung pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk penutup hari ini silakan ketua kelas membaca doa penutup. Baik, dan membaca untuk Bismillah.